leave my wife out of it, Django. No! You look pretty good to me. Seorang mantan militer bernama Jack terlihat menjalani hidup yang sangat bahagia bersama keluarga kecilnya. Adegan berpindah di sebuah markas, lalu kita diperkenalkan dengan Jarod, seorang ketua gangster terkemuka yang kala ini sedang murka kepada anak buahnya yang berkhianat. Di sini kita diperlihatkan betapa brutalnya Jarod yang tanpa ragu sedikit pun menghabisi anak buahnya tersebut. Tak lama setelah itu, kedua putra Jarod datang menghadap, yang diketahui bernama Davy dan John. John mengatakan kepada Jarod, kalau si adik bungsu yaitu Davy, sudah bersedia melakukan pembunuhan pertamanya. Mendengar hal itu, tentu Jarod merasa sangat bangga kepada si anak bungsu. Yang mana itu artinya, Davy sudah siap lahir batin untuk bergabung ke dalam kelompok gangster Jarod. Karena syarat mutlak, bagi orang yang ingin bergabung, orang tersebut harus siap membunuh siapapun kapanpun dan dimanapun. Jarod langsung memberikan pistolnya ke Davy untuk digunakan sebagai senjata dalam aksi pembunuhan pertamanya nanti. Berpindah ke Jack, yang sedang menjemput putrinya, yang baru selesai bertanding bola bisbol. Jack sangat bangga kepada si putri, yang baru saja mendapatkan beasiswa, berkat prestasi cemerlangnya. Jack sangat yakin, kelak putrinya itu akan menjadi atlet wanita ternama, dan juga kebanggaan keluarga. Kemudian, Jack singgah sebentar untuk membeli makanan kesukaan putrinya. Sedangkan putrinya itu menunggu saja di dalam mobil. Ketika Jack sedang membeli makanan, John dan kelompoknya kebetulan melintas dan melihat putri Jack sendirian. Mereka lantas berhenti di sana dan langsung memaksa putri Jack untuk keluar dari mobil. Setelah itu, John menyuruh Davy untuk menghabisi putri Jack, yaitu sebagai syarat utama untuk bisa bergabung ke dalam kelompok gangster sang ayah. Davy tanpa ragu sedikit pun langsung menghabisi putri Jack yang sama sekali tidak bersalah. Mendengar suara tembakan, Jack bergegas keluar dan berusaha mencegat kelompok John. Jack berhasil mencegat adik bungsu John, yaitu Davy. Bahkan, keduanya sempat terlibat baku hantam. Sementara John dan yang lainnya terpaksa harus bergegas pergi karena mobil polisi keburu datang. Alhasil, polisi hanya berhasil meringkus Davy saja. Melihat putrinya yang terluka parah, Jack pun berteriak meminta tolong. Namun malangnya, putri Jack harus tewas tak lama setelah dilarikan ke rumah sakit. Mendengar hal itu, tentu Jack dan istrinya merasa sangat terpukul dan marah. Adegan berpindah, pada seminggu kemudian, si pengacara memberitahu Jack bahwa kemungkinan besar Davy hanya akan dipenjara sekitar 2 atau 3 tahun saja. Karena tidak ada bukti yang kuat yang bisa memberatkan Davy sebagai pelaku utamanya. Alhasil, Davy malah hanya dituduh melakukan penyerangan terhadap Jack saja. Mendengar hal itu, jelas Jack sangat kecewa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal Jack melihat sendiri, Davy lah si pelaku utama yang menghabisi putrinya tanpa sebab. No eyewitnesses except you. The biggest problem is that there's no gun. It's what it is. And you know it. I'm not. Adegan berpindah di persidangan, yang dimana Jack menjadi semakin murka setelah melihat tampang Davy yang tak merasa bersalah sedikit pun. Sebelum hakim mengetuk palu untuk menjatuhkan hukuman terhadap Davy, Jack malah mencabut tuntutannya. Sehingga secara otomatis, Davy dianggap tak bersalah dan dibebaskan hari ini juga. Jack sengaja membiarkan Davy bebas agar ia bisa balas dendam dengan caranya sendiri. 'Cause
Saat keluar dari penjara, Davy dijemput oleh John dan juga ayahnya yaitu Jarod. Jarod sangat bangga kepada Davy yang ia anggap sangat pemberani. Jarod menasihati John dan Davy agar saling melindungi satu sama lain. Dan jangan pernah ragu sedikit pun menghabisi siapa saja yang berani macam-macam dengan mereka. You're a man now. Thanks, Dad. Jack yang menatap Davy dari kejauhan, tampak tak bisa menyembunyikan amarahnya. Jack berjanji pada diri sendiri bahwa dirinya akan segera menghabisi Davy. Di malam harinya, Jack mulai beraksi dengan mengikuti Davy yang sedang bermantap-mantap di sebuah tempat prostitusi. Setibanya di tempat tersebut, Jack sempat dihampiri oleh seorang kupu-kupu malam yang mengajaknya untuk bercocok tanam. Namun Jack yang seorang anak soleh, jelas menolak ajakan maksiat tersebut. Tak lama berselang, Davy keluar dari tempat itu, lalu Jack pun mengikutinya, hingga inilah yang ia perbuat. Meski sudah dalam keadaan sekarat dan terpojok, Davy tetap tidak gentar. Bahkan dengan entengnya, Davy mengatakan kalau dirinya sangat menikmati menghabisi putri Jack yang tidak berdosa. Jack yang sudah terlanjur murka, ia langsung mengeluarkan tongkat bola bisbol milik putrinya, dan langsung menghabisi Davy dengan cara yang brutal. Look pretty good to me. Meskipun sudah berhasil menghabisi pelaku utama, Jack masih belum bisa tidur nyenyak, karena para pelaku lainnya masih berkeliaran di luaran sana. Jack pun mulai menyusun rencana untuk membantai mereka semua. Sekembalinya ke rumah, Jack semakin dibuat terpukul, melihat si istri yang sampai saat ini masih berduka atas kematian putrinya. You okay? Yeah. Berpindah ke John, yang mendapat laporan dari anak buahnya, terkait Davy yang ditemukan, tewas secara mengenaskan. What about my brother? Setibanya di lokasi kejadian, John melihat puluhan polisi, yang tengah menganalisa TKP tersebut. John tak kuasa menahan amarah, melihat adik bungsu kesayangannya, yang sudah terbujur kaku. Yo, I can't let you in. Can't let you in. That's my brother. Berpindah di keesokan harinya, yang dimana Jack didatangi oleh seorang detektif yang diketahui bernama Roy. Roy memberitahu Jack perihal Davy yang tewas dihabisi. Roy lantas bertanya kepada Jack, berada di manakah dirinya semalam. Roy curiga kalau Jack adalah pelaku yang menghabisi Davy sebagai bentuk balas dendam, mengingat Davy sempat dituding sebagai tersangka utama yang menghabisi putri Jack. Meskipun Jack sendiri yang menarik tuntutannya sehingga Davy dibebaskan. Jack menjawab kalau tadi malam dirinya sedang berada di rumah. Pengakuan Jack tersebut diperkuat oleh pengakuan dari istri Jack yang juga mengatakan hal yang sama. What were you doing last night, Mr. Duncan? Here. He was here. Don't leave town without letting me know, okay? Tak lama setelah Roy pergi, si istri langsung menginterogasi Jack, apakah dirinya yang telah menghabisi Davy. Jack yang dalam keadaan terpojok, pada akhirnya mengaku kalau memang ia yang menghabisi Davy, dan Jack sama sekali tak menyesalinya. Bahkan, sekarang Jack sedang melacak info pelaku lainnya untuk menghabisi mereka semua. This is different. I can't believe you'd even say that. Berpindah ke John, yang mulai menaruh curiga kalau yang menghabisi adiknya tak lain adalah Jack. Yo! Diperkuat dengan pengakuan dari si kupu-kupu malam, yang sempat melihat Jack berada di lokasi kejadian, tak lama sebelum jasad adik John ditemukan tak bernyawa. Is that the man you almost serviced? That's him. It's the dad of the little girl that Danny did. I want to go hunting. Setelah mengantongi info tersebut, John pun berencana akan balas dendam dengan menghabisi Jack dan istrinya. Sementara Jarod sendiri terus menyalahkan John atas kematian putra kesayangannya. Jarod malah menuduh John sengaja membiarkan Davy terbunuh atas dasar motif iri hati. Karena suatu hari nanti, Davy akan menggantikan posisi Jarod sebagai pemimpin kelompok gangster yang baru. Mendengar hal itu, tentu membuat John semakin kesal kepada si ayah yang selalu menganaktirikan dirinya. You're high right now, aren't you? Won't be forgiving. That's it.
Berpindah di keesokan harinya, di saat Jack sendirian, John dan anak buahnya datang, berusaha menghabisi Jack. Akan tetapi, Jack berhasil menghindar, dan berusaha melarikan diri. Namun pada akhirnya, John dan anak buahnya, berhasil membuat posisi Jack terpojok. Akan tetapi, John enggan mengotori tangannya, untuk menghabisi Jack. Ia malah menugaskan anak buahnya, yang akan mengeksekusi Jack. Sementara John mengarah ke kafe untuk ngopi, sembari menonton Jack yang akan dihabisi. Akan tetapi, Jack dengan sigap membalikkan keadaan, dan berhasil menghabisi anak buah John. John yang melihat itu, berusaha menembak Jack dari jauh. Tapi John terpaksa berhenti menembak, karena ada mobil polisi yang lewat, dan John pun bergegas pergi. Singkat cerita, Jack melapor ke detektif Roy, terkait 2 orang gangster, yang berusaha menghabisinya. Roy mengatakan, kalau salah satunya adalah John, yaitu saudara kandung Davy. John dan Davy sendiri, adalah anak Jarod, yaitu seorang ketua mafia, yang paling ditakuti di kota ini. Jarod pasti ingin balas dendam kepada Jack, yang ia pikir, adalah pelaku yang menghabisi putranya. Roy lantas menugaskan anak buahnya, untuk berjaga di luar rumah Jack. Karena Roy khawatir, Jarod dan kelompoknya, akan menyusup ke dalam rumah, untuk menghabisi Jack dan istrinya. That was a long time ago. This is far from over. Berpindah di malam harinya, di mana mobil polisi, yang berjaga di luar rumah Jack, dilempari batu oleh seorang pemotor. Kedua polisi ini, langsung mengejar pemotor tersebut. Ternyata pemotor itu adalah anak buah John, yang sengaja memancing polisi, agar meninggalkan kawasan rumah Jack. Sehingga John dan ayahnya, bisa menyusup dengan mudah, ke dalam rumah Jack. Berada dalam posisi terjebak, Jack memohon kepada Jarod, agar istrinya dilepaskan, karena ia tidak tahu apa-apa. Leave my wife out of it, Django. No! No! Akan tetapi, Jarod tidak peduli, dan langsung menghabisi istri Jack. Disusul dengan John, yang juga langsung menembak Jack. Di hadapan Jack yang tengah sekarat, John mengatakan, sebentar lagi Jack akan berkumpul dengan anak istrinya di neraka. Setelah itu, John pun pergi dari sana. Adegan berpindah pada 2 bulan kemudian, yang dimana Jack baru saja sadar dari komanya. Saat di malam pembantaian, Jack diselamatkan oleh polisi, dan dilarikan ke rumah sakit tepat waktu. Namun malangnya, istri Jack tidak berhasil diselamatkan. Mengetahui akan hal itu, tentu Jack menjadi histeris sejadi-jadinya. Jack sama sekali tidak menyangka, harus kehilangan seluruh keluarganya. Kemudian, detektif Roy datang menjenguk Jack. Roy mengatakan kepada Jack, kalau ia bekerja sama dengan dokter, untuk memalsukan kematian Jack. Hal itu terpaksa Roy lakukan, agar Jarod dan John, berhenti memburu Jack. Roy lantas meminta Jack, pergi sejauh mungkin, untuk sementara waktu. Setidaknya sampai misi detektif Roy, untuk meringkus Jarod dan John selesai. Apabila Jarod dan juga John, mengetahui kalau Jack masih hidup, maka misi detektif Roy sejauh ini, akan menjadi kacau. Setelah keadaan fisiknya mulai membaik, Jack memutuskan, menginap di sebuah motel terpencil. Tetapi bukan untuk bersembunyi, seperti yang disarankan oleh detektif Roy. Tapi agar Jack bisa dengan leluasa, mengatur strategi balas dendamnya, kepada Jarod dan juga John. Kemudian secara diam-diam, Jack membeli senjata, kepada seorang pria bernama Andre, dengan memakai semua uang tabungannya. Oh, okay. But Johnny. Hingga di suatu kesempatan, Andre mengetahui tujuan Jack, membeli banyak senjata darinya. Yang mana ternyata, Jack sedang dalam misi balas dendam, kepada Jarod dan juga John. Mengetahui akan hal itu, Andre pun langsung mempersilakan Jack, memilih senjata apapun, yang Jack inginkan secara gratis. Askan Jack berjanji, akan menghabisi Jarod dan John, dengan cara yang brutal. Diketahui kalau Andre, juga menaruh dendam kepada Jarod, yang telah menghabisi saudaranya. Pria yang dihabisi Jarod di awal film, ternyata adalah saudara kandung Andre.
Namun kondisi fisik Andre yang lemah tidak memungkinkan dirinya untuk balas dendam. That's a Glock 9. Setelah itu, Jack mulai melatih kembali skill membidik dari jarak jauh dan dekat yang dulu menjadi keahliannya. Di samping itu, Jack juga rutin melatih kekuatan fisiknya agar memiliki tenaga yang lebih kuat untuk melancarkan misi balas dendamnya. Sementara itu, Jarod kembali murka kepada John yang tak becus dalam mengelola bisnis haramnya. Bahkan saking kesalnya, Jarod sampai nyeletuk, berkata bahwa seharusnya yang mati adalah John, bukan Davy yaitu putra kesayangannya. Ucapan dari Jarod tersebut tentu semakin membuat John membenci ayahnya tersebut. Berpindah ke Jack, yang mulai beraksi menjalankan misi balas dendamnya. Atas bantuan dari Andre, Jack menemukan alamat rumah si tangan kanan John yang juga ikut terlibat dalam melenyapkan putri Jack. Setibanya di sana, Jack langsung membrutal menyerang tangan kanan John. Meski sempat kewalahan, namun pada akhirnya John berhasil melumpuhkan si tangan kanan. Kemudian, Jack bertanya kepada si tangan kanan terkait alamat markas Jarod. Si tangan kanan yang tidak ingin mati, akhirnya ia bersedia muka mulut memberitahu alamat markas Jarod, yang merupakan klub malam, tempat di mana John dan kelompoknya juga biasa nongkrong di sana. Setelah mendapatkan info tersebut, John tetap membantai si tangan kanan. Kematian si tangan kanan sampai juga ke telinga Jarod dan John. Akan tetapi, mereka masih belum mengetahui siapa pelaku yang menghabisinya. Tak lama berselang, Detektif Roy mendatangi markas untuk menasehati Jarod dan juga John agar mengakui semua kejahatan mereka berdua dan menyerahkan diri kepada polisi secara baik-baik. Roy menambahkan, di saat-saat seperti ini, penjara jauh lebih aman bagi Jarod dan juga John. Atau kalau tidak, John dan juga Jarod akan bernasib sama dengan si tangan kanan John yang Jack habisi secara brutal. Mendengar hal itu, Jarod dan John malah tertawa, karena setahu mereka berdua, Jack sudah tewas mereka habisi 3 bulan yang lalu. Lalu dengan tertawa pula, Detektif Roy mengatakan bahwa Jack masih hidup dan sedang memburu John dan Jarod. The one that you sent him to? And tell us. I want this all to end. Roy mengatakan, kalau John dan Jarod tidak segera menyerahkan diri, maka Detektif Roy tidak akan pernah menghalangi Jack untuk menuntaskan misi balas dendamnya. Meskipun sedikit terkejut, mengetahui kalau Jack masih hidup, Jarod tetap tidak akan menyerahkan diri. Jarod malah kembali menyalah John, yang tidak becus menghabisi Jack, yang waktu itu menjadi tugasnya. Jarod mendesak John, agar segera menghabisi Jack. Apabila John gagal lagi, John-lah yang akan Jarod habisi. Jarod sama sekali tidak peduli, walaupun John adalah anak kandungnya sendiri. Di keesokan harinya, John bersama seluruh anak buahnya, keluar dari markas untuk memburu Jack. Tanpa mereka semua sadari, Jack sudah berada di depan markas, dan berniat akan menghabisi Jarod, yang sendirian di dalam markas. Setelah itu, Jack masuk ke dalam ruangan Jarod, dan berhadapan langsung dengan si ketua gangster tersebut. Berada dalam posisi terjebak, Jarod pun mengatakan, kalau ia memaklumi tindakan brutal Jack, yang ingin balas dendam atas kematian putrinya. Sama halnya dengan Jarod, yang melakukan hal yang sama, untuk balas dendam atas kematian putranya. Dengan kata lain, Jack tidak berbeda jauh dengan Jarod, sama-sama seorang ayah, yang tidak akan segan-segan membrutal, demi melindungi anak mereka. Setelah Jarod berhenti berceramah, Jack pun langsung menghabisinya. Just kill me. Setelah itu, Jack menghubungi John lewat ponsel Jarod. Jack mengatakan kepada John, kalau Jarod sudah tewas ia habisi, dan tidak akan lama lagi, John juga akan bernasib sama, menyusul ayah dan adiknya di neraka. Kata-kata yang hampir sama, yang pernah diucapkan oleh John setelah menghabisi istri Jack. Change your plans.
Setibanya di markas, John mendekati si ayah, yang sudah tak bernyawa lagi. Tapi bukannya sedih, John malah tersenyum bahagia, melihat ayah kandung yang sangat ia benci, sudah tak bisa mencaci makinya lagi. Karena sekarang, kekuasaan Jarod, resmi jatuh ke tangannya. Setelah itu, John menugaskan semua anak buahnya, untuk menggeledah markas tersebut. Karena John yakin, Jack masih berada di sana. Dan benar saja, tak lama Jack keluar dari persembunyian, dan terlibat baku tembak, dengan John dan kelompoknya. Namun karena kalah jumlah dan senjata, Jack memutuskan untuk mundur, dan berhasil melarikan diri. Kemudian, Jack kembali ke motel, untuk mengambil senjata, sekaligus mengobati lukanya. Namun sialnya, si wanita kupu-kupu malam, yang kebetulan berada di kawasan motel tersebut, ia pun melihat kepulangan Jack, dan langsung melaporkannya kepada John. Di dalam kamar motel, luka Jack diobati oleh Andre. Tak lama berselang, John dan anak buahnya yang masih tersisa, tiba di motel itu, untuk menghabisi Jack. Guna melenyapkan jejak saksi, John sengaja membantai si resepsionis motel. Thank you. Kemudian, John keluar di depan motel, dan dengan begitu beraninya, berteriak menantang Jack keluar, berhadapan dengan dirinya, 1 lawan 1. Kemudian, Jack dan juga Andre, menanggapinya dengan baku tembak. Hingga di suatu kesempatan, Jack dan juga Andre, berhasil masuk ke dalam mobil, dan berusaha melarikan diri. Sehingga aksi kejar-kejaran, yang diwarnai baku tembak pun terjadi, bahkan sampai di malam harinya. Yang mana aksi menegangkan ini, begitu menyenangkan bagi John. Karena kalah jumlah dan senjata, Andre lantas menghubungi temannya, yaitu seorang ketua gangster, yang bermarkas di bengkel mobilnya. Andre mengatakan, kalau sekarang, ia sedang mengarah ke markas bengkel, dan membutuhkan bala bantuan. Mendengar hal itu, si ketua gangster ini, langsung menugaskan para anak buahnya, untuk mulai bersiap siaga. Setibanya di dalam markas bengkel, para anak buah si ketua gangster, terlibat baku tembak sengit, dengan kelompok John. Namun dalam baku tembak ini, John berhasil menghabisi Andre, dan juga si ketua gangster. Sampai pada akhirnya, yang bertahan hanya John dan Jack. John yang dalam keadaan terluka parah, bisa dengan mudah, dilumpuhkan oleh John. John pun mengatakan, kalau kali ini, ia benar-benar akan mengirim Jack, bertemu dengan keluarganya di neraka. Namun lagi dan lagi, John gagal menghabisi Jack. Karena Jack lah yang lebih dulu, menghabisi John, menggunakan sebuah obeng. I got you. Seperti biasa, polisi di film selalu datang terlambat, dan ternyata Andre masih hidup. Kemudian, detektif Roy menghampiri John, tetapi bukan untuk menangkapnya. Tapi untuk mengucapkan terima kasih, karena John telah membantu polisi, dalam membasmi kelompok gangster paling brutal. Lalu film pun selesai. Leave my wife out of it, Django. No. Look pretty good to me.